Taretan Torpele Matura Steja. Video ini saya edit ulang pada hari Senin 18 Juli 2022, memaksimalkan file video latihan Madura United saat Liu Jun masih terlibat aktif di dalamnya. Hingga H-6 laga pertama Madura United di Liga 1 2022-2023 pada hari Sabtu malam mendatang, gelandang Korea Selatan atau Korsel yaitu Liu Jun ternyata tak kunjung kelihatan di latihan Madura United, termasuk kemarin saat Madura United mengadakan laga uji coba dengan Persela Lamongan yang berakhir dengan kemenangan Madura United 2-0. Ternyata Liu Jun tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Setelah saya telusuri, Liu Jun belum dilepas penuhnya oleh Madura United karena dia sedang berjuang keras untuk mengurus alih kewarganegaraan ke Indonesia. Jadi Liu Jun ternyata fokus terhadap proses naturalisasinya karena hasil dari usaha untuk bisa dinaturalisasi ini menentukan statusnya, menentukan status kebersamaan atau tidak lanjutnya bersama Madura United FC. Nah, Taretan Torpele Matura Steja, mantan gelandang Bayangkara FC ini ternyata sudah tidak bersama dengan Madura United sejak tim berjuluk Laskar Sape Kerap menjalani pemusatan latihan di Madura, tepatnya di Madura United Training Ground di Jalan Stadion Kabupaten Pamekasan. Kita ketahui Madura United melakukan pemusatan latihan setelah Hari Raya Idul Adha ya di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya coba untuk konfirmasi ke pelatih Madura United yaitu Fabio Fundes. Fabio Fundes ini ternyata masih menaruh harapan agar proses naturalisasi dari Liu Jun segera selesai, sehingga ketika proses naturalisasi tersebut selesai, pemain yang dikenal dengan tendangan jarak jauhnya ini bisa didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai bagian dari skuad Madura United FC. Kita ketahui sendiri, Presiden Madura United Profesor Dr. Hasan Kosasi sebelumnya sudah menegaskan bahwa Liu Jun akan dikontrak oleh Madura United bukan sebagai pemain asing Asia. Dan penegasan itu seiring dengan hadirnya Pedro Henrique ke Madura United dan langsung dikontrak oleh Madura United dengan status sebagai pemain asing Asia. Dengan begitu, ketika proses naturalisasi Liu Jun tidak sukses, itu akan mengingatkan kita pada kesepakatan awal bergabungnya Liu Jun ini sebagai pemain naturalisasi untuk musim ini. Jadi dia diproyeksikan gabung Madura United sebagai pemain asing Asia. Sebagai pemain naturalisasi, bukan sebagai pemain asing Asia. Nah, harapan cepat selesainya proses naturalisasi ini, kata Fabio Fundes, karena pihaknya memandang jasa Liu Jun akan sangat membantu bagi tim dengan kostum kebanggaan loreng merah putih ini di beri Liga 1 2022-2023 nantinya. Nah, saya akan mengutip pernyataan lengkap dari Fabio Fundes berkaitan dengan responnya atas Liu Jun yang hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas bagaimana hasil proses naturalisasi yang diperjuangkannya. Begini, saya kutip, dia belum balik ke sini karena menyelesaikan masalahnya, yaitu proses naturalisasi di sana. Maksudnya di Jakarta ya teman-teman. Jadi kami tidak tahu soal masalah ini. Saya mau cepat dan dapat kabar yang baik, kata Fabio Fundes. Nah, Taretan Torpele Matura Steja, kita ketahui pada Piala Presiden 2022 kemarin, Madura United tidak mendaftarkan Liu Jun lantaran statusnya masih pemain asing. Namun Liu Jun ini ternyata tetap bersama dengan tim yang berbasis di Pulau Madura ini selama
menjalani kompetisi pramusim yaitu Piala Presiden 2022 di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Nah, saat Liu Jun tetap dipaksakan didaftarkan dengan status berkebangsaan Korsel, ini sudah tidak memungkinkan, menjadi hal yang mustahil karena skuad asing Madura United ini sudah lengkap ya teman-teman. Ada 4 skuad atau pemain asing yang sudah resmi dikontrak oleh Madura United dan mereka akan berlaga di BRI Liga 1 2022-2023. Ada Hugo Gomez Dos Santos Silva yang biasa disapa dengan Jaja, kemudian ada Lulinya, ada Kleber San Martins dan Pedro Henrique. Teman-teman, Pedro Henrique ini sekalipun dia berstatus sebagai pemain asing Asia, tetapi syarat atau sangat kental dengan semangat Brazilnya, karena Pedro Henrique ini merupakan pemain asing yang sejatinya berkebangsaan Brasil. Lahir di Brasil, bahkan pernah memperkuat 4 klub selama dia berkarir di sepak bola, dan 4 klub tersebut ada di Brasil. Tapi dalam perjalanannya Pedro Henrique ini mengubah status kewarganegaraannya sebagai warga Timor Leste ya, Tretan terbelah Madura. Kita ketahui Timor Leste ini merupakan negara yang pernah menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, negara NKRI ya, pernah bergabung menjadi bagian NKRI, tetapi dia lepas semasanya B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, menurut saya ya kayaknya sulit Liu Jun ini merampungkan proses naturalisasinya dalam waktu dekat ini. Kalau feeling saya, Liu Jun ini sulit untuk bergabung berkostum Madura United FC, karena di Madura United FC sendiri kental dengan nuansa Brazilnya. Para pelatih kepalanya dari Brazil, kemudian asisten pelatihnya dari Brazil, bahkan pemain-pemain yang dikontrak oleh Madura United yang itu pilihan Fabio Fundes yang diberi kewenangan penuh oleh Profesor Dr. Hasan Al-Qasasi, bukan rata-rata pemain asingnya semua dari Brazil, sehingga bisa saja Liu Jun ini merasa kurang nyaman ya untuk bergabung dengan Madura United karena secara Brazil connection dia tidak menjadi bagian di dalamnya. Ini hanya pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi saya memprediksi Liu Jun ini tidak akan berkostum Madura United untuk musim kompetisi Liga 1 2022-2023. Nah, menurut kalian bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taretan TV, salam Setong Dara.